Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah Masjid Nurul Quran yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nama Panitia Amalia Ramadan Yayasan Masjid Nurul Quran, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan kegiatan Amalia Ramadan Masjid Nurul Quran tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, hari Senin 3 Maret 2025. Laporan keuangan saldo kas kemarin malam pertanggal 2 Maret 2025 sebesar Rp4.426.000. Penerimaan isi kota amal kemarin malam pertanggal 2 Maret 2025 sebesar Rp496.000. Adapun sumbangan biaya dakwah dari Haji Bahri Nur Yusuf SE sebesar Rp700.000, Hajjah Hasmi sebesar Rp700.000, Saniasa dan Sungguh sebesar Rp350.000, Hajjah Puang Ningsi sebesar Rp700.000, Lina sebesar Rp250.000, Andi Nurhan sebesar Rp350.000, Sukmaji sebesar Rp350.000, Hamba Allah sebesar Rp350.000, Hamba Allah sebesar Rp700.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp9.372.000. Pengeluaran biaya dakwah dari tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan 3 Maret 2025 sebesar Rp1.400.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp1.400.000. Sehingga saldo kas Ramadan hingga malam ini sebesar Rp7.972.000. Atas nama panitia dan pengurus Yayasan Masjid Nurul Quran, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh donatur dan para dermawan yang telah memberikan sumbangannya pada hari ini dan telah membelajarkan harta di jalan Allah melalui Masjid Nurul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh sedekah kita dengan balasan terbaik darinya dan memberkahi keluarga, amal usaha serta kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Segenap keluarga besar Yayasan Masjid Nurul Quran mengundang kepada jamaah muslimin dan muslimat serta seluruh warga sekitar Masjid Nurul Quran kiranya dapat serta memakmurkan masjid dan memaksimalkan amalan-amalan Ramadan bersama Masjid Nurul Quran. Insya Allah sholat tarawih, nasihat agama, dan sholat lail akan dilaksanakan selama Ramadan, dan kami mengundang kepada seluruh dermawan yang ingin berpartisipasi dalam menyediakan suguhan makan sahur dan suguhan buka puasa dapat menghubungi panitia Amalia Ramadan Masjid Nurul Quran. Adapun agenda besok subuh adalah kajian tafsir Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Haji Nasrunil Haq Anwar NPD, dan nasihat agama besok malam insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Abdur Rahman STHI MAG dengan tema Kisah Kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Selanjutnya, sholat tarawih malam ini insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Haji Nasrunil Haq Anwar MPD, dan sholat witir akan dipimpin oleh Andi Muhammad Abrar Sakif. Nasihat agama insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Bisri Karim LCMA dengan tema Kisah Nabi Yusuf alaihi salam dan Siti Sulaiha. Sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, kami menghimbau kembali kepada seluruh anak-anak agar tidak membuat keributan dan kegaduhan di dalam masjid, dan kepada seluruh jamaah kiranya dapat mematikan nada dering HP demi kekhusyuan kita dalam beribadah.
Atas nama Panitia Amalia Ramadan dan seluruh pengurus Yayasan Masjidul Quran, kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jamaah yang telah memakmurkan masjid kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ampunan, berkah dan limpahan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz Dr. Haji Bisri Karim LCMA kami persilahkan dengan hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu karakter sifat ketaatan kepada Allah, sifat taat beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, karakter kesabaran dalam menghadapi masalah. Jadi taat, kemudian sabar. Ini dua karakter yang harus dimiliki seorang muslim. Kemudian yang ketiga, sifat dan karakter yang kita harus miliki adalah selalu mensyukuri, merasa syukur, merasa qanaah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu ikhlas dalam beramal. Karena kalau tidak ikhlas maka sia-sialah amal ibadah kita. Dimulai kisahnya dari ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada bapaknya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyams wal kamara ra'aitum li. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada bapaknya Nabi Yakub alaihissalam, saya melihat dalam mimpiku, wahai bapakku, 10 bintang, ya 11 ahada asyara, 11 bintang. Kemudian wasyamsa, matahari dan bulan semua sujud kepadaku. Karena Nabi Yakub mengetahui wahyu dari Allah bahwa ini anaknya Nabi Yusuf, anaknya masih kecil, masih balita 5 tahun, kurang lebih 5 tahun balita. Dia laranglah sampaikan kepada saudara-saudaranya, karena Nabi Yusuf mempunyai 11 saudara, 10 saudara sebapa dan 1 saudara kandungnya Binyamin namanya.
mulai dari namanya Yahuda, dari situlah keturunan-keturunan Yahudi, ya, kakak-kakaknya Ismail yang ada di Zionis Bani Israel sekarang. Kenapa Nabi Yakub mengatakan jangan kau sampaikan? Karena kapan saudara-saudaramu tahu, maka akan cemburu dan akan merasa iri hati kepadamu. Di sini pelajaran dapat kita pelajari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebagai orang tua, janganlah terlalu menyayangi anaknya. Jangan membeda-bedakan dalam kasih sayang. Ini pelajaran kita dapat ambil dari kisah ini. Karena Yusuf dianggap sebagai calon nabi oleh Allah, maka Yakub menyayanginya, menjaganya. Jadi dalam satu keluarga, kita sudah pengalaman sama Bapak Ibu karena anak-anak ini, kalau terlalu disayangi maka yang satu akan cemburu. Maka mereka yang 10 ini, yang gagah dan berani perkasa ini berdiskusi sama saudara-saudara lainnya karena kecemburuan. Jadi kalau sudah hasad, dengki, pintu masuknya setan ke dalam jiwa manusia. Itu kan pintu andalan setan pertama, kedengkian. Sebagaimana Qabil dan Habil anaknya Adam kadang-kadang cemburu. Seperti inilah kisah yang diberikan juga kepada Yakub. Dia berdiskusi bagaimana caranya supaya Yusuf ini dijauhkan dari bapak. Dia terlalu sayang. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam mendidik anak jangan ada yang terlalu disayang. Jangan ada yang terlalu dimanjakan anaknya. Karena nanti kalau sudah besar, maka akan terjadi namanya percocokan, perselisihan. Maka inilah yang terjadi pada saudara-saudara Nabi Yusuf. Diajaklah Yusuf bermain kisah awalnya, ya, dengan memohon kepada bapaknya. Bapaknya tidak mau lepaskan, tapi dia memohon bersama-sama dengan saudara-saudara lainnya, anak-anaknya yang lain. Ajaklah Nabi Yusuf yang kecil ini untuk bermain kepada kita di hutan. Kisah selanjutnya diizinkanlah karena Yakub mengatakan dia masih kecil, nanti dimakan serigala di dalam hutan. Saudara-saudara lainnya setelah dia bawa ke dalam hutan, berdiskusilah apakah kita ini bunuh Yusuf atau dibuang atau dijauhkan dari bapak atau keluarga. Ini gara-gara kecemburuan. Makanya sekarang kita kan lihat ada anak yang memperkarakan bapaknya, ibunya gara-gara harta kan. Itu terjadi sekarang. Ada anak yang memperkarakan ibunya gara-gara tidak merasa tidak ada dalam pembagian harta warisan. Dan itu yang terjadi. Setelah kakak-kakaknya Yusuf diskusi, tidaklah dibunuh, maka dibuanglah ke dalam sumur. Di antara perjalanan menuju ke Mesir, dari Kan'an ke Mesir. Sesampai dia di rumahnya, dikatakanlah kepada bapaknya, datanglah dengan darah yang bidamin kadhib, dengan darah yang berpura-pura berbohong. Ya, seakan Nabi Yusuf dimakan betul serigala, padahal dibuang di dalam sumur yang dalam, yang dangkal. Karena Allah menjaga Nabi Yusuf, karena ketaatannya kepada Allah, dan dia adalah calon nabi, dijagalah oleh Allah melalui malaikatnya. Maka singkat kisahnya, datanglah saudagar pedagang dari Jazirah Arab melewati tempat ini menuju ke Mesir. Pedagang, kalau pedagang itu dalam akalnya itu menjual uang, money, uang, bagaimana batalkan uang. Karena waktu itu masih ada namanya perbudakan, maka Yusuf cepat-cepat dia bawa, apalagi anak yang paling gagah di dunia atau orang yang paling gagah adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena memang ini pedagang, saudagar, maka dibawalah ke Mesir untuk dijual. Bisa manin baks dengan berapa saja, daripada nanti dicari kata keluarganya, lebih dijual murah. Maka dibelilah oleh seorang raja di Mesir. Dan memang Allah sudah takdirkan raja ini tidak mempunyai anak. Diajaklah, dibawalah ke rumahnya. Disitulah bertemu dengan yang namanya Siti Zulaikha.
Apa kata si Al-Aziz ini, si raja ini? Wahai istriku, wahai Siti Zulaikha, ini ada saya bawa anak yang dijual di pasar. Jadikanlah anak angkat kita, dididiklah. Jadi yang pertama kita dapat ambil pelajaran tadi adalah ketaatan kepada Allah. Apa yang terjadi, Nabi Yakub alaihissalam selalu menangis berdoa. Ini karena ketaatannya kepada Allah. Makanya Bapak Ibu kalau mempunyai masalah musibah anaknya, apakah kecelakaan atau ada kena musibah, doakan terus. Yakub sujud terus kepada Allah sampai dalam Quran dikatakan matanya buta gara-gara menangis sedih kepada Allah. Maka Allah jaga Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah yang intinya kisah di sini setelah Yusuf balik sampai 15-17 tahun, disitulah ya harus ambil pelajaran lagi, kita ambil pelajaran tentang menahan hawa nafsu dan kesabaran dalam menghadapi musibah, yaitu Nabi Yusuf. Tiba-tiba ibunya ini karena memang mohon maaf dia tidak bisa melahirkan, mungkin dia mandul, dalam sejarah kata-kata mandul dengan Al-Aziz ini, timbullah hawa nafsu syahwatnya. Jelas sekali itu dalam Al-Quran. Di surah 24 surah Yusuf, walakad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbah kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadihil mukhlasin. Sesungguhnya hammat dalam Al-Quran artinya itu berkehendak, berkeinginan, nafsunya sudah, syahwatnya sudah muncul. Karena memang kalau bapak, ibu, laki-laki dengan perempuan bertemu yang sudah balik dalam kamar berduaan, maka timbullah hawa nafsu. Maka Allah selalu mengatakan di surat juga An-Nazi'at, fa'amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Cobaan yang paling besar adalah menahan nafsu syahwat, nafsu seks. Sewaktu diajak untuk berzina, Anda bisa menahan, maka wanahan nafsa, yang bisa menahan, menjaga, tidak mau melaksanakan perbuatan keji ini, maka Allah siapkan surga baginya. Sampai dalam hadis dikatakan ada payung disiapkan di padang mahsyar khusus bagi para pemuda-pemudi yang diajak berzina tapi dia tidak mau melaksanakan dengan mengatakan inni akhafullah. Singkat kisahnya, Yusuf pun wahamma biha. Yusuf pun mau melaksanakan ajakan selingkuh ini, perselingkuhan. Wahamma biha. Laula, seandainya ini Yusuf bukan calon nabi, seandainya manusia biasa seperti kita, maka terjadilah karena dalam rumah, seorang di dalam rumah yang sama, berdua, suaminya lagi kerja di luar, dibukakanlah bajunya, maka Yusuf pun berkehendak untuk berselingkuh kepada Siti Zulaikha. Tapi karena dia calon nabi, maka dipalingkanlah oleh Allah. Makanya robeklah bajunya Nabi Yusuf, ditarik. Bayangkan malaikat palingkan, laula an ra'a burhana rabbah, dia palingkan. Linasrifa anhu su', kami palingkan pandangannya dari perbuatan keji. Dia tarik oleh malaikat, dia lari cepat ke pintu. Siti Zulaikha menariknya. Jangan lari. Robeklah baju dari belakangnya. Tiba-tiba muncul Al-Aziz suaminya di depan pintu, didapatlah berselingkuh di dalam rumah kamarnya. Maka si mau maaf, si istrinya berpura-puralah, ya abati wa ya zaujati ya sauji, wahai suamiku, bagaimana hukumnya, ganjarannya bagi orang yang mau menyelingkuhi istrimu. Langsung berpura-pura bahwa Yusuflah yang mau menyelingkuhinya. Maka singkat kisahnya, ada seorang nenek yang melihat di situ, ada saksi karena ini istri raja. Dikatakanlah kepada sang raja, andai bajunya robek dari depan,
Nabi Yusuf, maka Yusuflah yang memaksa untuk menggauli majikannya. Tapi karena bajunya Yusuf robek dari belakang, ya, dia dilindungi oleh Allah, maka tuduhan untuk berselingkuh kepada Yusuf tidak terbukti dalam rumah tangganya, majikannya. Tapi karena sang raja, istri raja yang menguasai hukum, nah begitulah sekarang, hukum bisa dipermainkan. Seperti sekarang kan, bagaimana itu lagu dikatakan semakin kaya orang kaya, korupsi lagi BBM sekarang, semakin miskin orang miskin. Jadi hukum dipermainkan oleh istri raja. Seakan-akan Yusuflah yang bersalah dan mau menyelingkuhinya. Sampai tersebarlah di sekitar kerajaan Mesir itu, di raja di sekitar ibu-ibu pejabat, bahwa istrinya raja tertarik kepada budaknya anak angkatnya. Maka diadakanlah yang namanya perjamuan untuk ibu-ibu pejabat, membuktikan bahwa bagaimana itu Yusuf sangat tampan. Maka dipanggillah ke rumahnya untuk membantu, dikasihlah pisau dengan buah, ya, untuk dipotong-potong atau bawang. Setelah itu disuruh Yusuf keluar, lewat saja. Ini istri-istri pejabat yang menuduh tadi istrinya terlalu tertarik kepada Yusuf. Mereka dengan tidak sadar memotong jari jemarinya hanya gara-gara melihat ketampanan Yusuf. Disitulah hebatnya namanya pengaruh nafsu syahwat. Dilihat saja lewat sudah tergores. Makanya kalau orang yang terlalu cinta kepada seseorang, hatinya akan berbunga-bunga. Bayangkan di air saja tangannya tidak terasa. Digitulah dikatakan, wahai para teman-temanku istri pejabat, sedangkan anda sekali saja lewat, melihat sekali dia Yusuf lewat, satu kali lewat sudah terpesona seperti itu. Apalagi saya yang bersama di rumah ini. Maka pelajaran dapat kita simpulkan di sini yang kedua adalah, apabila anak-anak kita sudah dewasa, pisahkanlah kamarnya, tutuplah auratnya. Jangan diperlihatkan auratnya ibu bapak. Kalau ada sudah dewasa, tutuplah, karena berpengaruh kalau anaknya sudah balik. Dia ke kamar yang khusus. Karena ini seperti ini contoh pelajaran kita dapatkan. Walaupun anak yang umpamanya dia jarang sekarang, apalagi di zaman modern, teknologi dalam kamar terus melihat video online, pornografi, game, tiba-tiba bapak ibu atau ibunya pakai you can see dilihat, itu kan pengaruh. Maka ini pelajaran yang terpenting dalam rumah tangga. Apabila anak kita sudah balik dewasa, menginjak SMP, dikontrollah pergaulannya, dikontrol, jangan diperlihatkan auratnya kepada anak-anak kita sudah balik. Singkat kisahnya, Nabi Yusuf pun difitnah supaya ini raja, istri raja ini supaya dia tidak malu. Itulah hukum bisa dibuat. Dia buatlah bahwa seakan Nabi Yusuf alaihissalam yang bersalah. Dan ini terjadi sekarang. Banyak sekali hukum yang kita bisa lihat di berita sekarang. Ya, yang salah, yang benar di penjara, ya Yusuf bersih. Itulah kita tadi karakter yang kedua, kesabaran dalam menghadapi musibah. Nabi Yusuf terima, biarlah saya terima hukuman ini, ya, daripada namanya keluarga besar raja dan istrinya coreng hanya gara-gara saya, biarlah saya bersalah, dituduh bersalah, dia masuk penjara. Itu kesabaran dalam menghadapi musibah. Jangan terlalu, dia sabar. Dengan kesabarannya ini, singkat kisahnya, ya, singkat kisahnya kita percepat ini, dia sabar, kemudian dia mensyukur nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia syukur karena dia sudah dirawat di rumah sampai besar. Tiba-tiba raja bermimpi. Apa mimpinya? Dia mimpi melihat sapi yang kurus 7 sapi kurus memakan sapi yang gemuk. Dia makan. Kemudian dia mimpi lagi 7 bulir gandum, atau kalau sekarang di Indonesia ini sawah, ya, padi, 7 bulir padi subur hijau, kemudian 7 bulir padi atau gandum yang kering. Apa tabir mimpinya? Tidak ada yang tahu, semua di dukun-dukun waktu itu, karena itu sihir masih berguna, masih laku di Mesir. Tidak ada yang tahu.
Ada yang 2 orang penghuni penjara waktu temannya Yusuf yang sudah bebas, satu yang ditakbir mimpinya menjadi pemberi anggur kepada raja. Dia tahu bahwa ada teman saya di penjara namanya Yusuf yang bisa mentakwilkan mimpi. Dengan kesyukurannya kepada Allah, dengan keikhlasannya beribadah, Yusuf mentakwil mimpinya supaya dia menanam padi atau gandum 7 tahun, kadang akan datang 7 tahun lagi musim paceklik, musim kering. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pejabat menteri keuangan, bendaharanya raja untuk mengatur musim paceklik ini. Singkat kisahnya, karena ketaatannya kepada Allah, keikhlasannya beramal, Yusuf pun mendapat jabatan yang dari budak, dari anak yang dibeli, tapi karena dia taat ibadah kepada Allah, iman yang kuat, ya taat terus, ya tidak lepas imannya kepada Allah. Kemudian dia sabar menghadapi musibah, kemudian dia selalu mensyukuri nikmat Allah, dan dia ikhlas beramal. Yusuf pun dapat jabatan yang paling tinggi. Kemudian saudara-saudara semua datang kembali meminta bantuan ke Mesir, dan Nabi Yakub alaihissalam datang juga disuruh ke Mesir, dan disitulah takbir mimpinya bahwa 11 bintang dan matahari, bulan sujud semua kepadanya. Yusuf di atas hingga sana, semua orang sujud kepadanya, hormat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi inilah singkat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam bersama Sulaiha. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.